Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa ihtada bihuda wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jemaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita untuk bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, taufiknya, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini, tentunya semata-mata untuk menunjukkan sikap ubudiyah kita, sikap penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, ya, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya. Begitu juga dengan para sahabat yang telah mendampingi beliau dalam mendakwahkan dan menyampaikan risalatul Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkat dakwah-dakwah pendahulu kita lah Islam pun bisa kita rasakan indahnya dalam hati kita, sekalipun negeri kita ini adalah negeri yang sangat jauh dari tempat lahirnya Islam tersebut. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian, tadi sudah disebutkan oleh adik kita, ya, bahwasanya insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengangkat dan mentadabburi beberapa ayat dari surah Al-A'la, ya. Tepatnya di surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, wa dzakara asma rabbih, dan dia mengingat nama Tuhannya, fasalla, lalu dia melaksanakan salat. Cuma sekalian, dua ayat ini merupakan ayat yang sering kita dengarkan, ya. Kadang imam kita membacakan surah Al-A'la. Setiap Jumat juga kadang imam kita membacakan surah Al-A'la bersama dengan surah Al-Ghasyiyah. Namun terkadang kita luput dari mentadabburi ayat-ayat yang pernah kita dengarkan atau pernah kita baca. Kedua ayat ini ayat yang sangat pendek, namun kalau kita mendalami makna yang terkandung dalam ayat ini maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggantungkan keberuntungan seorang hamba dengan tiga hal. Qad aflaha, sungguh beruntung atau sungguh telah beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini kita mau menjadi orang-orang yang beruntung. Kita datang ke masjid ini 5 kali sehari semalam karena kita mendengarkan seruan hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Mari menuju kemenangan, mari menuju keberuntungan, al-falah. Isi kada aflah,
Ya, aflaha artinya juga adalah sungguh telah beruntung. Siapakah yang beruntung? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini 3 orang atau 3 sifat orang yang beruntung. Yang pertama adalah tazakkah. Tazakkah itu artinya adalah bersuci atau mensucikan dirinya. Ya. Tadi kata-kata tazakkah ini dan ini kata tazkiyah. Tazkiyah artinya penyucian. Kalau dikatakan tazkiyatun nafs berarti penyucian jiwa. Dari juga diambil kata-kata zakah atau zakat, ya. Zakat artinya apa? Pembersihan juga. Dengan zakat kita membersihkan harta benda kita. Ya, dengan zakat kita membersihkan harta benda kita. Nah, apa yang dimaksud dengan mensucikan diri? Ya, mensucikan diri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 bentuk mensucikan diri. Ada bentuk mensucikan diri yang terpuji, ya. Kemudian yang kedua ada bentuk mensucikan diri yang tercela. Ya. Yang mana yang terpuji? Termasuk dalam ayat ini, ya. Mensucikan diri dalam artian membersihkan jiwa itu dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ya. Semua dosa-dosa yang bercokol dalam hati kita itu dibersihkan. Itu namanya tazakkah. Ini sama maknanya dalam surah Asy-Syams, ya, surah Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Jadi sebenarnya kan ada wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan jiwa itu. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwa itu. Ya, jadi jiwa itu butuh dicuci. Perlu untuk disucikan. Orang yang mensucikan jiwanya itu beruntung, sementara orang yang mengotori jiwanya itu merugi. Rugi dia. Kemudian ada bentuk mensucikan diri. Bentuk mensucikan diri yang terlarang dalam agama kita. Mensucikan diri bagaimana? Mensucikan diri dengan menganggap dirinya sebagai orang yang paling suci. Orang yang paling suci, terbebas dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang hamba menganggap dirinya sebagai orang yang paling suci, orang yang paling baik, orang yang paling hebat, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Dalam surah An-Najm, ya. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa, maka karena dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Maka seorang hamba tidak boleh mengklaim dirinya bahwa dialah orang yang paling bertakwa, dialah orang yang paling soleh, dialah orang yang paling ahli ibadah, dan seterusnya. Karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ditambah dengan mencela orang lain, menjelekkan orang lain, nah ini sudah parah lagi, ya. Sudah ada unsur ketakaburan dalam dirinya, menganggap dirinya paling hebat, paling suci, kemudian merendahkan dan menghina orang lain. Nah ini sudah masuk dalam kategori orang yang memiliki sifat sombong dalam hatinya. Justru semakin bertambah penyakit dalam hati, ya. Ini dikatakan sebagai orang yang beruntung. Yang pertama ciri-cirinya, ya.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang yang beruntung itu adalah wa dzakara isma rabbih, wa dzakara isma rabbih. Zakara itu dia mengingat atau menyebut, isma nama, rabbih Tuhannya. Dia mengingat nama Tuhannya. Mengingat nama Tuhannya, maksudnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab kata-kata zakara atau zikrun itu memiliki dua makna. Ya, kata zakara. Makna yang pertama artinya adalah menyebut. Ya, menyebut. Misalnya kalau orang Arab mengatakan zakartus mafulan, saya menyebut nama si fulan. Saya menyebut nama si fulan. Zakara juga bisa bermakna mengingat. Ya, mengingat. Kalau seorang mengatakan zakartu ummi fil qaryah, zakartu ummi fil qaryah, saya mengingat ibu saya di kampung. Itu namanya mengingat. Kata-kata zakara dua maknanya. Nah, jadi ketika dikatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung dua makna ini. Bisa bermakna adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bisa bermakna mengingat nama Allah Subhanahu atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyebut, bisa mengingat. Yang mana benar, Pak? Menyebut atau mengingat? Kalau dikatakan zikrullah. Ya. Menyebut atau mengingat? Ya. Zikrullah dua-duanya. Ya. Kalau kita menyebut nama Allah, misalnya kita berzikir la ilaha illallah, atau bertasbih subhanallah, atau bertahlil la ilaha illallah, atau bertakbir Allahu akbar, ya, dan semisalnya, berarti kita menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Namun ada juga yang sekalipun tidak menyebut dengan lisannya, tapi dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah masuk dalam amalan hati. Kalau zikir dengan menyebut nama Allah itu amalan lisan. Amalan lisan. Lidah kita yang mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah nama Allah secara langsung atau Asmaul Husna, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya kita sebagai itu namanya juga adalah zikir lisan. Kalau zikir hati itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun ada ulama mengatakan bahwasanya dia merupakan sama dengan qaulul qalb, dia ucapan hati juga sebenarnya atau amalan hati juga, ya. Ketika dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti hati kita sedang beraktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tersembunyi, ya, tersembunyi. Yang mana lebih afdal di antara keduanya? Ya, lebih afdal itu adalah kalau menggabung dua-duanya. Rajin menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya tidak lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang berzikir tapi hatinya kering. Kenapa? Karena zikir itu tidak sampai diresapi oleh hatinya. Banyak, Pak, yang ahli zikir, maaf, mungkin dia bisa merapal beberapa lafaz zikir dalam sehari 100 kali, 200 kali, ada sampai 1000 kali, bahkan lebih daripada itu. Kok hatinya tidak tenang-tenang, ya? Kenapa hatinya terlalu gelisah? Tambah banyak berzikir kok tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena zikirnya hanya sebatas lisan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan jaminan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kata Allah, ingatlah
bahwasanya hanya dengan berzikir hati bisa menjadi tenang. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa banyak orang yang berzikir tapi belum bisa tenang hatinya? Sekali lagi, banyak orang berzikir karena zikirnya hanya sampai di lisannya, tidak merasuk ke dalam hatinya, tidak dimaknai zikir itu, tidak diresapi makna daripada zikir itu. Ya, sehingga hatinya pun tidak bisa merasa tenang ya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau hati itu tidak pernah lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan kita, disitulah hati seorang hamba itu mendatangkan ketenangan atau menjadi hati yang tenang, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasa terlepas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu membersamainya. Inilah hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir yang bisa mendekatkan hati seorang hamba, itulah zikir yang bisa mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Ya. Sebentar kita jelaskan ya bagaimana juga katakan zikir itu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala, fasalla, lalu dia melaksanakan salat. Melaksanakan salat. Salat yang bagaimana yang dikatakan mendatangkan keuntungan. Ya. Ada yang tahu Pak, kira-kira salat bagaimana yang bisa mendatangkan keberuntungan? Apakah semua orang yang sholat sudah dijamin beruntung? Ya. Apalagi yang tidak sholat. Yang sholat saja itu belum tentu ada jaminan untuk bisa mendapatkan keberuntungan. Dalam surah Al-Maun, apa firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maun? Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah bagi orang yang sholat. Siapa yang diancam oleh Allah? Orang yang sholat. Bayangkan, orang yang sholat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dalam sebuah nafsir disebutkan, yang manakah dimaksud dengan orang yang lalai dari salatnya, kata Rasulullah, alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha, yaitu orang-orang yang sengaja mengundur-undur salatnya sampai keluar waktunya dari waktu salatnya itu. Sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia selalu menunda salat. Sebentar. Ya, jam masih ada 1 jam. Lanjut lagi aktivitasnya. Ya, jam lagi masih ada setengah jam, sampai keluar waktunya tidak melaksanakan sholat. Ini kata Rasulullah, sholat juga, tapi dia termasuk orang yang celaka gara-gara sholatnya. Ini orang yang sholat, apalagi tidak sholat sama sekali. Sehingga tidak semua orang yang sholat itu adalah orang yang beruntung. Siapakah yang beruntung? Sebutkan ayatnya, Bing. Surah Al-Mu'minun. Ini anak muda ya. Ayo ngapa surah Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun. Siapa yang pertama? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Allah firman, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang beruntung orang yang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang beriman itu. Apa sifatnya orang beriman? Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang dalam salatnya mereka khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat, berarti orang yang salat yang mendapatkan keberuntungan itu adalah orang yang khusyuk.
Nah, pertanyaan kita, apakah kita sudah khusyuk dalam sholat? Nah, itu pertanyaan kita. Maukah kita menjadi orang yang beruntung? Mau semuanya kan? Sudah khusyuk dalam sholat kita? Belum tentu. Ya, ya. Tidak ada yang berani mengaku. Saya sendiri tidak berani mengaku, Pak. Kalau saya sudah khusyuk misalnya, saya tidak berani mengaku. Kenapa? Masih banyak hal-hal yang terkadang mengganggu dalam sholat kita. Kenapa? Karena kita masih banyak kesibukan dengan urusan dunia. Sehingga kadang, sekalipun di awalnya kita kadang khusyuk, Allahu Akbar, hati kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba masuk Al-Fatihah, udah tahu hati kita kemana. Ya, ada yang hatinya di jalanan, ada yang di pasar, ada yang di toko, ada yang di kantor. Padahal dia menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan yang beruntung oleh Allah, orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Nah, sebenarnya dalam dua ayat ini, tiga sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berentetan. Yang ketiga salat, kalau kita mau mendapatkan salat yang khusyuk itu harus dibenahi yang dua sebelumnya. Jadi Allah itu mengurutkan dalam ayat ini. Kalau mau mencapai salat yang khusyuk itu, yang dua sebelumnya itu harus dibenahi. Apa itu? Yang pertama mensucikan diri, yang kedua adalah berzikir, permantap zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru melaksanakan salat kalau mau betul-betul khusyuk salatnya. Seorang hamba yang betul-betul bersih, hatinya bersih, lalu mantap zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu masuk ke dalam salatnya, insyaallah salatnya khusyuk. Tapi kalau kita masuk ke dalam salat hatinya kotor, membawa dosa, apalagi sambil moro-moro, ya, marah-marah, pernah marah-marah langsung masuk salat, tidak ditenangkan jiwanya, hatinya, sudahlah dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin bisa khusyuk dalam salatnya. Ya, nah ini yang perlu kita renungi dari ayat ini. Istilahnya dia kayak SOP dari Allah Subhanahu wa taala ya. Masuk ke dalam salat itu bersihkan dulu jiwanya, baru permantap zikirnya, baru sholat. Kalau sebagian orang sufi mengatakan ada 3 tingkatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ini ada juga yang menyalahpahami dari kalangan orang sufi ya. Ada namanya takhalli, kemudian tahalli, kemudian tajalli. Takhalli itu artinya mengosongkan. Mengosongkan, maksudnya mengosongkan apa? Mengosongkan hati. Sebenarnya mana mengosongkan di sini maksudnya adalah membuang segala kotoran hati, mensucikan jiwa kita. Itu disebut dengan takhalli. Prosesi untuk membersihkan jiwa, dan itu seorang hamba tidak boleh berhenti. Dalam setiap waktunya dia harus senantiasa berusaha untuk introspeksi diri, sehingga ketika dia mendapatkan hal-hal yang mengganjal dalam hatinya, yang merupakan kesalahan atau kemaksiatan yang bercokol dalam hatinya, maka dia berusaha untuk mensucikan, membersihkan jiwanya. Banyak orang yang tidak tahu ini. Banyak orang yang tidak mendeteksi penyakit hatinya, tidak sama ketika dia mendeteksi penyakit fisiknya. Mohon maaf Pak, di sini kalau kita terkena penyakit fisik, tidak usah berat-berat ya, kayak kanker, tumor, sakit kepala saja Pak, sakit kepala atau sakit perut, itu langsung terasa tidak? Langsung terasa tidak? Langsung terasa Pak, langsung terdeteksi, wah sakit kepala saya, sakit perut saya. Apa tindakannya? Siapa yang ingat? Apa yang diingat kalau sakit kepala? Obat atau dokter. Ada sakit kepala sini langsung ingat Allah. Ada di sini sakit kepala, sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, langsung ingat Allah Subhanahu wa taala.
memberikan penyakit. Ya, kebanyakan orang kalau sakit yang tersep di otaknya itu adalah obat. Seolah-olah obat yang menyembuhkan. Obat itu hanya sebab, bisa menyembuhkan, bisa tidak tergantung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau kemarin-kemarin ada yang sakit kepala kemudian minum Bodrex misalnya, berhenti sakit kepalanya. Besok lusa sakit kepala minum Bodrex lagi, tidak sembuh sakit kepalanya. Padahal penyakitnya sama, obatnya sama, tapi tidak menyembuhkan. Itu menunjukkan bahwasanya bukan itu menyembuhkan, itu semuanya kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya di sini bahwasanya kalau kita sakit fisik, itu begitu cepat respon kita untuk mencarikan obat. Karena kita menginginkan penyakit itu hilang dari diri kita. Tapi coba ada orang yang sakit hati, hatinya sakit, apakah bisa kita deteksi? Oh, hati saya sedang sakit. Apa penyakitnya? Langsung ditahu penyakitnya. Tak ada. Kecuali mungkin anak muda yang putus cinta. Ya. Kalau anak muda putus cinta langsung ketahuan sakit hati. Ya. Tapi kalau ada seorang hamba yang sakit hatinya, ada bercokol dalam hatinya satu penyakit. Contoh misalnya, dia memiliki sifat kesombongan, sering bangga diri. Ya. Bahkan ada orang yang tabiatnya suka merendahkan orang. Menganggap dirinya paling bagus, seperti tadi ya, menganggap diri paling bagus kemudian merendahkan orang lain. Itu kan sombong. Kata Rasulullah SAW, al-kibru raddul haqqi wa ghamtun nas. Ya, kata beliau mengatakan bahwasanya kesombongan itu adalah ketika seseorang menolak kebenaran dan dia cenderung untuk meremehkan orang, merendahkan orang. Itu sombong, kata Rasulullah SAW. Dia tahu bahwasanya ada kebenaran, tapi tidak mengikuti, dia menolaknya. Itu sombong. Firaun, dia tahu bahwasanya apa yang dibawa Nabi Musa itu benar. Ya, betul tidak? Firaun tahu bahwasanya apa yang dibawa Nabi Musa itu benar, tapi dia menolak. Dia terhalang mendapatkan hidayah karena kesombongannya. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal, dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu benar, Rasulullah itu benar, tapi karena ada kesombongan dalam hatinya. Orang-orang Yahudi tahu bahwasanya Islam benar, dan mereka tidak mau ikut, ada kesombongan dalam hatinya. Orang merendahkan orang lain juga begitu juga. Ya. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain, dalam hatinya kadang ada rasa dendam, tidak mau memaafkan. Ada penyakit hasad, dengki, iri hati dipelihara. Ada yang pelihara penyakit dalam hatinya. Ada orang yang hatinya sudah terkena penyakit komplikasi, berbagai macam penyakit hati berkumpul dalam hatinya, tapi tidak sadar-sadar juga. Kenapa? Tidak pernah mendeteksi penyakit dalam hatinya. Kenapa tidak mendeteksi? Karena dia tidak rasa, tidak peka terhadap kondisi jiwanya, tidak mau tahu. Padahal dia sering rasakan efeknya. Efeknya apa? Dia tidak bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata para ulama kita, mereka mengatakan bahwasanya tidaklah seorang hamba itu diberikan ujian ia lebih berat daripada kerasnya hati. Ya, ujian yang paling berat bagi seorang hamba itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita menjadi keras. Kenapa keras? Karena banyak maksiat, banyak dosa di dalamnya. Tapi kalau seorang hamba adalah orang yang sadar diri, dia sering introspeksi diri, sering bermuhasabah diri, sering menghitung-hitung dirinya, maka dia akan segera mendeteksi penyakit-penyakit dalam hatinya. Kira-kira saya ini sifat buruk pada diri saya itu apa? Ya, dia mengenali jiwanya. Maaf Pak, itu banyak orang di dunia ini yang tidak pernah sadar kalau dia itu adalah seorang hamba. Banyak orang yang tidak pernah mengenali jati dirinya. Siapa dirinya?
Ya, kalau kita mau buka sedikit tentang diri kita, ya, diri kita. Diri kita secara dia kan punya fisik, punya jasad, tubuh, ya. Tapi kalau kita mau menerawang ya, membuka yang tidak terlihat dengan kasat mata kita, itu kan banyak bagian dari tubuh kita yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat dari tubuh kita, dari diri kita, ya, dari diri kita? Ada namanya jiwa, ada namanya hati, ada akal, ada ruh, ya, ada insi nalur, ada lain, banyak ulama menambah lagi, ya, tapi intinya itu ada yang membagi simpel dan mengatakan ada jiwa, ada ruh, ada jiwa, ada ruh. Dan siapa hakikat diri kita? Hakikat diri kita itu adalah sang jiwa itu. Jiwa itulah hakikat diri kita. Dan pernahkah kita mengetahui dan mengenal siapa jiwa kita? Itulah hakikat diri kita. Kenapa? Karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam semua ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala memintai pertanggungjawaban kepada manusia, maka yang disebutkan adalah nafsun. Nafs artinya adalah jiwa, diri. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa itu akan diberikan balasan yang sempurna dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang kita lalaikan, yang tidak pernah kita mau peduli dengannya, padahal itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun fisik kita, jemaah sekalian, fisik kita yang kita bawa ini, kita lihat ini, itu tidak dibawa untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami akan menutup mulut-mulut mereka, dan yang berbicara kepada kami itu adalah tangan mereka, kaki mereka, atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Mulut ditutup, tangan kaki berbicara, bahkan kulit pun berbicara, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li jununihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Dalam surah Fussilat Allah berfirman, dan mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Maka sang kulit mengatakan, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membuat kami bicara, yang kalau Allah menghendaki apapun bisa bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau dari kemana kita, Pak? Kita mau dari kemana kalau berbuat dosa? Kalau berbuat dosa dan tidak mau disaksikan pada hari kiamat, dibuat dulu tangannya, buat dulu kakinya, copot dulu kulitnya, baru berbuat dosa. Karena kalau tidak, semuanya akan bersaksi pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita, tubuh kita, jasad kita, jasmani kita. Adapun yang akan menjadi terdakwa pada hari kiamat itulah sang jiwa kita yang kadang kita tidak peduli. Ini namanya takhalli, ya, membersihkan jiwa itu. Ada tahalli yang kedua, pertama tahalli, mengosongkan. Tahalli artinya adalah berhias, menghias atau mengisi hati itu dengan apa? Zikrullah, mengisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita sudah bersih, diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan mudah untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, sifat-sifat kemuliaan akan terkumpul dalam hati seorang hamba. Setelah itu apa? Tajalli. Hati digosongkan, diisi dengan zikir, akan ada tajalli. Sekalipun tajalli ini banyak orang sufi yang menyalahpahami dengan kasyaf. Kasyaf itu tersingkap. Katanya tidak ada lagi batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kata para ulama kita, dimaksud dengan kemuliaan di sini adalah ketika hati itu merasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun engkau tidak lihat, kata Rasulullah, yakinlah bahwasanya Allah melihat engkau. Kalau kita pakai dalam salat jemaah sekalian, ini kita pakai dalam salat, sifat seperti ini luar biasa. Kita melaksanakan salat seolah-olah kita memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, kita yakin bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha la yuqbilu ala 'abdihi fi salatihi ma lam yuqbil ila ghairihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menghadap kepada hamba dalam salatnya selama hamba itu tidak menghadap kepada selain Allah. Fa idzal tafata iltafata anhu. Tapi ketika hamba itu berpaling, Allah juga berpaling darinya. Maksudnya bagaimana, Pak? Ini secara lahiriah dan secara maknawi. Lahiriah jelas kita menghadapkan diri kepada Allah dengan menghadap kiblatnya. Ya, ini simbolnya kalau kita menghadap ke arah kiblat, bukan berarti kiblatnya kita sembah, bukan Ka'bahnya kita sembah, tapi kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hati kita itu betul-betul bisa juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadari dalam hati kita bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal salat sampai akhir salat kita yakin bahwasanya Allah tidak pernah lepas dari pengawasan kita. Masa kita seorang hamba yang selalu dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tiba-tiba hati kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira bagaimana sikap Allah Subhanahu wa taala? Kalau seorang hamba atau seorang pembantu atau pelayan atau budak misalnya menghadap kepada tuannya atau kepada seorang raja, sementara rajanya memperhatikan dirinya, berbicara dengannya, tapi dia memperhatikan yang lain, kira-kira bagaimana sang raja itu sikapnya? Ini seorang pembantu, seorang hamba, seorang budak. Allah Subhanahu wa taala adalah Malikul Muluk. Allah itu adalah rajanya para raja. Kita ini hamba yang hina, hamba yang rendah, harga yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang masuk ke dalam salat kita, tapi kita tidak merasa yakin bahwasanya Allah memperhatikan diri kita. Bagaimana khusyuk dalam salatnya. Nah, makanya sebenarnya kalau bicara tentang khusyuk dalam salat itu luar biasa. Para ulama kita banyak mengarang kitab-kitab khusus berkaitan dengan khusyuk dalam salat. Dan intinya, untuk memulai melatih diri kita untuk khusyuk itu paling tidak dua hal yang harus kita miliki. Ini sebagai penutup ya, penutup. Yang pertama minimal bacaan dalam salat itu harus kita pahami maknanya. Mohon maaf Pak. Bacaan dalam salat itu harus kita pahami maknanya, supaya kita apa? Supaya kita melaksanakan salat itu nyambung ucapan kita dengan hati kita. Jangan sampai lisan kita ini sudah muji-muji Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita tidak pernah muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hati kita tidak pernah besarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak nyambung. Kita tidak pahami maknanya. Lisan kita sudah meninggikan Allah Subhanahu wa taala, Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tapi hati kita tidak pernah meresapi bahwasanya Allah itu maha tinggi dan kita ini sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan gerakan. Gerakan dalam salat, semua gerakan dalam salat itu terkoneksi secara langsung dengan bacaan dalam salat. Sekali lagi, kenapa kita perlu untuk mentadabburi gerakan dalam salat? Karena gerakan dalam salat itu satu paket dengan bacaan dalam salat. Satu paket, Pak. Saya kasih contoh misalnya, kita berdiri dalam salat. Kita angkat tangan kita sambil mengucapkan apa? Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar.
Pernahkah hati kita ketika mengangkat tangan ini kita membesarkan dengan hati kita, Allah, Allah Maha Besar. Berarti saya ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kecil berarti saya angkat tangan. Angkat tangan itu apa? Simbol apa, Pak? Angkat tangan simbol apa? Menyerahkan diri. Pernah kita angkat tangan lalu menyerahkan diri kepada Allah? Ya Allah, Engkau Maha Besar, saya menyerahkan diriku kepadamu ya Allah. Segala urusan saya serahkan kepadamu. Saya kecil. Angkat tangan. Nyambung kan? Contoh yang kedua misalnya, sujud. Dalam sujud kita meletakkan anggota badan kita yang paling terhormat di mana? Di tempat yang paling rendah. Kepala kita, Pak. Jidat kita ini. Dan kalau ada orang akan datuk kepala kita pasti marah. Dalam sholat kita letakkan di lantai. Lalu kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Saya ini rendah. Saya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rendah, hina, tidak punya apa-apa. Sementara Allah maha tinggi. Itu mentara beri bacaan gerakan dalam salat. Yang kedua, kesadaran diri. Bahwasanya kalau kita masuk dalam salat jemaah sekalian itu harus kita sadari bahwasanya dalam salat itu kita sedang dalam proses penghambaan diri kepada Allah. Sehingga kita yakin bahwasanya kita hamba, Allah itu sang penguasa. Allah sang penguasa. Panjang baik kalau kita bahas ini ya. Karena waktu yang terbatas, sudah masuk waktu ya. Ya. Saya kira demikian karena waktu yang batasi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atau bagaimana? Ada pertanyaan atau langsung diazan? Satu mungkin perlu diazan. Ya, silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah khusyuk dalam salat. Jadi khusyuk itu tidak lepas dari bagaimana kita memfokuskan hati kita untuk senantiasa sadar mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan salat lalu kadang kita tidak sadar dalam salat kita, berarti tidak khusyuk dalam salat. Tidak sadar bagaimana? Tidak sadar kalau kita sedang melaksanakan sholat. Banyak seperti itu. Banyak orang yang takbir saja khusyuk, Allahu Akbar, khusyuk. Masuk surah Al-Fatihah sampai selesai orang mau imam sudah salam baru sadar. Saya sedang sholat tadi. Kamu seperti itu? Ya. Karena tidak khusyuk, tidak tahu berapa rakaat ini dalam sholatnya. Itu menunjukkan maksudnya tidak khusyuk. Ya, tapi kalau kita sadar diri dalam sholat, insya Allah itu akan mengantarkan kita pada kekhusyuan yang sempurna. Sadar kita sebagai seorang hamba yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira demikian karena sudah masuk waktu, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.